Bisa mendengar suara saya enggak? Bisa, Bu. Halo, Dek. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bisa, Ibu. Ibu. Gimana? Bisa, Bu. Terdengar ya? Terdengar, Ibu. Ya. Ya, kita lanjut ya, Dek ya. Untuk materi hari ini adalah tentang sebentar. Validasi metode bioanalisis ya. Sudah bisa terlihat PPT-nya? Bisa terlihat enggak? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Mohon maaf saya terlambat tadi saya ada praktikum. Jadi dari pagi sampai siang ada praktikum kimia farmasi, kemudian nanti turun praktikum kalian angkatan kalian ya Ansetfar, analisis sediaan farmasi. Tadi kalau saya enggak ada PJMK yang WA mungkin saya lupa kalau ada kuliah ya, mohon maaf ya. Jadi terlambat 35 menit ya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, Dek? Terdengar, Ibu. Dengar, Ibu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang validasi metode untuk bioanalisis ya. Nah, bioanalisis sendiri ini berkaitan tentang apa? Tentang identifikasi atau kuantitasi analit dalam matriks biologis. Nah, yang saya tanyakan di sini, contoh-contoh dari cairan biologis itu apa saja? Contohnya apa saja yang termasuk cairan biologi? Yang kemarin sudah sedikit saya Cairan bahas, saya urin, tunjukkan. Ya, darah, apa saja? darah, Ibu. Terus Urin. darah, terus apa lagi? Urin, 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 terus air liur, serum, air serum, liur, Bu. plasma. Ya. Nah, kalian tahu sendiri untuk beberapa cairan biologis itu pasti banyak sekali matriks pengganggunya. Nah, itu juga akan berpengaruh pada analisis dari cairan biologis. Misalkan nih, kita ingin tahu apakah di dalam sampel urin, ya, itu terdapat kandungan obat yang paracetamol, gitu ya. Nah, itu contohnya berarti kita ambil urinnya, kemudian kita lakukan suatu preparasi sampel, baru kita ujikan. Misalkan pengujiannya adalah dengan metode LC-MS atau pakai kromatografi, gitu ya. Hmm. Ini darah, serum, terkait bioanalisis. Nah, kemudian kita akan membahas tentang validasi metodenya analisis. Nah, ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang terpercaya atau reliable, ya, berperan penting dalam pengambilan kesimpulan terhadap mutu keamanan obat. Sama seperti kemarin ya. Validasi metode untuk mengetahui apakah metode yang kita gunakan itu valid atau tidak, gitu ya. Nah, ini kita bahas tentang validasi metode dari bioanalisis. Nah, ini contohnya. Kemudian bioanalytical method validation ya. Nah, ini validasi metode analisis yang ditujukan untuk analisis obat dalam metabolit dalam cairan biologis. Tadi ya, misalkan Adelia nih Mas, nanti pengen tahu apakah pasien X itu mengkonsumsi paracetamol misalkan. Nah, caranya gimana? Bisa kita ambil dari sampel darahnya, kita ambil dari sampel serumnya gitu ya. Kemudian kita lakukan suatu uji analisis di situ ya dengan menggunakan metode misalkan LC-MS atau pakai kromatografi gitu ya. Nah, ini bisa untuk uji BABE, bioavailabilitas atau bioequivalensi, analisis forensiknya di sini ya. Ini contoh bioequivalensi, ini tentang farmakokinetik ya, dari uji in vivo. Kemudian kita lihat dari nilai Cmax-nya, konsentrasi maksimumnya, sama nilai AUC-nya di sini ya. Nah, ini ceritanya. Nah, validasi metode bioanalisis ini juga mencakup tahapan-tahapan studi farmakokinetika dengan toksikologi, seperti pengambilan, penanganan, pengiriman, penyimpanan, dan juga preparasi sampel. Itu ya. Terus dari alur uji BE, jadi ada seperti kita ujikan dari klinik, kita cek screeningnya dulu, kemudian kita lihat dosisnya bagaimana, kemudian dari samplingnya, kita lihat blood sampling, berarti kita cek secara sampling dari sediaannya misalkan adalah darah gitu ya. Kemudian bisa kita lakukan sentrifugasi ya, baru
Setelah itu kita lihat melakukan analisisnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini beberapa metode yang bisa kita pakai untuk bioanalytical method atau metode bioanalisis. Ada kromatografi, ada LBA. Kalau kromatografi ini adalah kita bisa pakai HPLC, LCMS, sama GC. Ya, untuk yang kertas ya. Bentar ya, Dek. Bisa tanda tangani? Oh, sudah. Iya, nggak apa-apa. Nah, oke. Kemudian dari kromatografi kita ada namanya LBA, yaitu data. Kita lihat dari metodenya kita pakai RIA biasanya. Ini tapi kita tidak membahas di sini ya, Dek, karena ini adalah biasanya untuk analisis-analisis yang lebih kompleks ya. Misalkan dari RIA, ada ELISA, ada ini. Ini, ini beberapa contoh ya, nanti tolong dipelajari yang akan saya keluarkan di ujian UAS ya. Nah, ini guideline yang bisa dipakai, bisa nanti silakan download atau mungkin sudah punya softwarenya gitu ya, nanti bisa di-download. Nah, untuk validasi metode dari bioanalisis ini, nah ini ada beberapa parameter. Kemarin kalau validasi metode sesuai dengan USP ada berapa parameter? Ada berapa parameter? Ayo, apa saja parameter validasi metode kemarin? 9. Ya, apa saja? Ada akurasi, presisi, terus Equit. ih, Batas deteksi, ya, batas kuantitasi, batas kuantitasi sama batas deteksi, Bu. batas apa? Deteksi. Sebentar deh, salah. Sebentar ya. Bentar. Ya, oke. Setelah itu dari validasi metode bioanalisis ini ada beberapa parameter yang harus dipenuhi. Ya, dari selektivitas, spesifisitas, kemudian kurva kalibrasi, akurasi, presisi. Nah, ini harus dipelajari semuanya. Ada beberapa memang parameter yang harus terpenuhi di sini. Ada percent recovery gitu ya. Ada LLOG-nya. Kemudian ini untuk yang bioanalisis, validasi metode bioanalisis ada lagi penambahannya ada tentang stabilitas dari standarnya atau stabilitas untuk sampelnya. Karena kalian tahu sendiri kalau sampel cairan biologis itu kan dia lebih kompleks, misalkan darah. Kalau darah itu akan berpengaruh terhadap siapanya, berpengaruh pada stabilitasnya, suhunya ya. Mungkin dia akan mudah membeku atau bagaimana. Nah, ini adalah penambahan dari untuk parameter-parameter validasi metode untuk bioanalisis. Kalau yang stabilitas di dalam sampel ini, kemarin validasi metode di dalam validasi metode tidak ada. Ya, tapi untuk yang bioanalisis ini terdapat parameternya. Ya, terus kemudian kita lanjut. Kenapa, Dek? Untuk desain program
Aman kok juara toh. Bentar ya. Oke, maaf ya, saya lanjut lagi. Nah, untuk validasi metode yang bioanalisis itu ada beberapa jenisnya. Ya, sebentar. Ada apa saja? Sebentar. Nah, ini eh, ada validasi penuh, itu adalah pengembangan dan implementasi dari metode bioanalisis untuk pertama kalinya. Nah, ini biasanya digunakan untuk produk-produk obat baru, ya, dan juga untuk analis campuran obat dan juga metabolitnya. Nah, untuk validasi sebagian atau partial validation itu jika ada modifikasi metode bioanalisis yang telah tervalidasi. Nah, ini biasanya modifikasi tidak mempengaruhi seluruh parameter validasi. Kemudian ada juga validasi silang. Nah, ini melibatkan lebih dari dua prosedur yang berbeda atau teknik analisis yang berbeda. Kemudian untuk baku pembanding dan juga pereaksi, ini ada beberapa. Untuk baku pembanding yang diperlukan itu ada larutan baku, ada spek sampel, ada gizi sampel. Nah, baku pembanding dan juga pereaksi ini penting karena biasanya diperlukan untuk melengkapi dokumen-dokumen seperti identitas, kemurnian. Ya. Kemudian ada juga baku pembanding. Kalau kalian praktikum kemarin, misalkan praktikum penetapan kadar paracetamol di dalam sirup paracetamol. Ya, baku pembandingnya kemarin pakai apa? Baku pembandingnya pakai apa? Ayo, baku pembandingnya pakai apa kemarin praktikum? Penetapan kadar sirup paracetamol. Baku pembandingnya atau standarnya pakai apa? Iya, kemarin praktikum paham enggak toh? Ayo, Dek. Dani, mana Dani? Baku pembandingnya pakai apa? Standarnya kemarin pakai apa? Kalau penetapan kadar paracetamol, berarti standar atau baku pembandingnya pakai apa? Paracetamol. Paracetamol, gitu ya. Nah, untuk baku pembanding ini biasanya harus kita lengkapi dengan dokumen COA, Certificate of Analysis. Jadi ini harus ada. Kalau misalkan nanti kalian skripsi, jadi kalian harus punya COA-nya. Ya,
Sebentar, saya ACC ini dulu. Saya izin ACC praktikum dulu ya. Saya lanjut lagi. Nah, ini contohnya baku pembanding. Nanti kalau misalkan kalian skripsi dianalisis, misalkan penetapan kadar tentang paracetamol, berarti kalian harus punya dokumen COA-nya dari paracetamol. Itu ya. Bu, mintanya gimana ya? Kita minta dari kalian belinya tadi di mana? Kita minta dokumen COA-nya di situ. Ya, kemudian baku pembanding dan juga pereaksi ini digunakan biasanya untuk senyawa autentik. Kemudian jika tidak memungkinkan dapat digunakan dalam bentuk asam basa atau maupun garamnya. Nah, ini biasanya melibatkan dari certificate of analysis-nya, dari COA-nya, kemudian dari standarnya. Jika terjadi perubahan reaksi kritis, nah ini deteksi analitnya, maka perlu dilakukan suatu verifikasi. Verifikasinya melalui kurva baku dan juga sampel biopsinya. Nah, ini kurva kalibrasi. Nah, ini selama pengembangan metode laboratorium itu harus memiliki rentang atau target. Kemarin kan ada konsentrasi kan ya, ada 10 ppm, 20, 30, 40, 50. Kemarin kan membuat baku seri paracetamol enggak? Membuat enggak baku seri paracetamol? Dewinda membuat enggak, Dek? Ya, ibunya. Ya, membuat. Ada berapa konsentrasi masih ingat?
Ada 10, 20. Ya, Kurang ada 10, 20, 30, 40, 50 konsentrasi. Ya, ini untuk kurva kalibrasinya. Ya, oke, sebentar. Ada Prof. Sebentar. Nah, ini. Jadi ini ada beberapa konsentrasi. Nah, dari beberapa konsentrasi itu nanti kalian bisa membuat dari kurva kalibrasinya. Ya, kurva kalibrasinya itu X-nya adalah sebagai konsentrasi, Y-nya adalah sebagai nilai dari absorbansi. Itu ya. Nah, ini laboratorium harus menggunakan metode yang paling sederhana yang menggambarkan hubungan konsentrasi dengan respon. Nah, baru nanti akan dibuat suatu persama regresi kan kemarin sama didapatkan nilai koefisien korelasi. Ya, itu ya. Nah, ini kurva kalibrasinya laboratorium harus menyiapkan standar kalibrasi dalam matriks biologis yang sama dengan sampel dalam penelitian. Nah, jika dalam sampel terkandung lebih dari satu analit, maka harus membuat kurva kalibrasi dalam setiap analitnya. Jadi misalkan dalam satu sampel itu ada dua, yaitu paracetamol dengan kafein. Berarti kamu harus membuat kurva kalibrasi dua, kafein dan juga paracetamol. Itu ya. Nah, ini. Oke, persatu kurva kalibrasi ini mencakup LLOV dan juga ULOV. Nah, ini kurva kalibrasinya menggunakan blanko, zero kalibrator, sama minimal adalah 6 kalibrasi LLOV-nya. Sama ya, ini arus linear. Nah, syaratnya memenuhi syarat ini bagaimana? Jika nilai LLOV atau deviasi maksimal 20% terhadap konsentrasi normal, sama deviasi maksimal 15% selain dalam pada LLOV. Kemudian 75%-nya ini minimal 6 standar ini nanti akan memenuhi kriteria yaitu mencakup LLOV dan juga ULOV. Nah, ini untuk LLOV. LLOV itu apa? Adalah lower limit of quantitation. Nah, ini biasanya di bawah di sini ya. Namanya limit berarti datanya di sini, linearitasnya. Nah, ini konsentrasi terendah. Lower limit itu adalah konsentrasi terendah. Ya, berarti respon analitnya itu lebih dari 5 kali respon blanko. Terus puncak respon analitnya dideteksi dipisahkan dari presisi 20%, akurasinya 80 sampai 120%. Nah, ini contoh-contoh kriteria penerimaan dari kurva kalibrasi. Tadi kan ada beberapa metode tuh, Dek. Ada kromatografi, ada metode LPA. Ya, kalau kromatografi contohnya apa? HPLC, kemudian JC tadi ya. Kalau LPA tadi ada Ria, Elisa. Nah, ini nanti tolong dipelajari. Ini akan saya kuliahkan di UAS. Jadi harus tahu perbedaan kriteria penerimaan dari kurva kalibrasi ini. Kemudian ini untuk quality control sampelnya. Nah, ini adalah digunakan untuk menilai akurasi, presisi, dan juga stabilitasnya. Lab harus menyiapkan sampel dalam matriks yang sama dengan sampel yang akan diuji. Kemudian dibuat flash. Kalian tahu kalau cairan biologis misalkan seperti darah itu kalau eh, darah kan mudah menggumpal ya dipengaruhi oleh suhu. Nah, makanya kenapa ini harus dibuat dalam kondisi flash gitu ya. Nah, ini selama validasi metode bisa digunakan untuk evaluasi kinerja suatu metode dan juga stabilitas analitnya. QC sampel ini dimasukkan dalam validasi untuk menentukan presisi akurasi metode. Jadi stabilitas QC ditunjukkan oleh stabilitas analit dalam berbagai kondisi. Laboratorium harus menyiapkan standar kalibrasi QC dari larutan ilmiah, pembuatan sediaan stoknya. Kalibrator, sampel, QC. Ya, nah ini contoh quality control-nya, beberapa yang harus dipenuhi. Ada kromatografi, ada LBA gitu ya. Kalau cairan biologis ini akan mempengaruhi dari matriksnya. Jadi didefinisikan sebagai perubahan respon karena interferensi komponen dalam matriksnya. Nah, berasal dari komponen-komponen yang sudah diketahui maupun tidak diketahui. Ini persyaratannya akurasi itu harus berada dalam kurang lebih 15% dari konsentrasi normal. Itu ya. Nah, ini untuk presisi nanti dihafalkan. Presisi tidak boleh lebih dari 15% dari semua shortnya. Kemudian, sebentar, Dik. Bentar ya, Dek.
Kemudian dari presisi itu tidak boleh lebih dari 15% tadi ya. Nah, ini. Misalkan gini deh, kita kan bicara tentang matriks biologis. Misalkan dalam suatu pasien, dia mengkonsumsi lebih dari satu obat. Dia sakit hipertensi, kemudian gagal ginjal, gangguan hati. Berarti obat yang dikonsumsi kan lebih dari satu, kan ya? Nah, itu itu memang biasanya untuk sampelnya, preparasi sampelnya nanti akan mempengaruhi dari hasilnya. Nah, ini harus dilakukan suatu evaluasi ya. Misalkan gangguan hati, gangguan ginjal ini. Nah, ini kan pasien mengkonsumsi obat lebih dari satu. Nah, ini biasanya karena obat nanti kan terserapnya di dalam lambung, apalagi ambil darah. Nanti kan takutnya memang di dalam darah itu kemungkinan bisa jadi tidak hanya paracetamol yang didapatkan, bisa jadi juga ada obat hipertensi, misalkan seperti kaptopril dan sebagainya. Nah, ini perlu hati-hati dalam melakukan suatu analisis ya. Ini sangat penting, nanti tolong dipelajari ya, akan saya keluarkan. Di evaluasi efek matriksnya direkomendasikan menggunakan matriks hemolysis atau Ilmfemix setelah validasi. Nah, ini terutama untuk pasien-pasien seperti yang melakukan hemodialisa atau hemodialisa enggak, cuci darah. Ya, cuci darah, pasien-pasien cuci darah itu nanti hasil analisisnya juga akan mempengaruhi. Nah, ini contohnya untuk meminimalkan atau menghindari interferensi selama pengembangan metode. Ya, laboratorium harus memverifikasi bahwa ditentukan dalam benar-benar analit yang dianalisis. Kemudian dalam pengujian rutin sampel, selektivitasnya ditunjukkan dengan menganalisis sampel blanko, tergantung dari tujuan penggunaan metodenya. Ya, terus lagi, bentar. Nah, selektivitas ini adalah contohnya adalah misalkan kita menggunakan metode LC-MS. Nah, ini perlu dievaluasi efek dari ion supresannya, ion exchange-nya, atau efisiensi ekstraknya.
Nah, ini juga sangat mempengaruhi ya. Jadi zat yang berpotensi mengganggu dalam matriks biologis ini sangat berpengaruh. Tadi misalkan dari pasien itu mengkonsumsi obat-obatan lebih dari satu, misalkan obat-obatan secara bersamaan. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari hasil analisisnya, terutama dalam parameter selektivitas. Ini ya. Nah, ini laboratorium harus membuat penilaian ilmiah tentang perlunya menilai potensial ini. Ya. Nah, ini ada beberapa parameter, ada selektivitas, spesifisitas, yang memang harus kriteria penerimaan harus terpenuhi. Jadi ini nanti dipelajari ya, misalkan nih dari metode kromatografi, dari spek sampelnya ini harus kurang lebih 20% LLOV. Nah, ini harus paham, harus hafal ya. Kemudian kalau dengan metode LBA ini adalah kurang lebih 20% ya LLOV-nya. Nih, bedanya. Kalau kemarin kalau selektivitas kan dilihat dari nilai apa? Nilai kalau HPLC bisa dilihat dari nilai apa? Resolusi. Nilai resolusinya harus lebih dari 1,5 gitu misalkan ya. Nah, ini sensitivitasnya ini didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah dalam matriks. Dia diukur akurasi dan presisi yaitu LLOV-nya gitu ya. Kemudian presisi dan akurasi, nah ini adalah mengevaluasi kinerja metode di LLOV, LHC atau MHC. Nah, ini minimal adalah 3 run, ada 3 replikasi. Jadi harus ada 3 replikasi minimal yang dilakukan selama beberapa hari. Nah, setiap proses akurasi dan presisi ini harus menyertakan kurva kalibrasinya. Nah, ini presisi dan juga akurasi. Jadi, laboratorium harus menggunakan kalibrator atau sampel QC dengan preparasi baru. Nah, jika tidak memungkinkan, maka laboratorium harus menggunakan QC-nya. Nah, recovery kalau kemarin ada 80%, 100%, sama 120%. Kalau di dalam bioanalisis ini, recovery-nya tidak harus 100% ya. Tetapi dia harus konsisten dari reproduksibilitas untuk analitnya. Nah, ini contohnya untuk presisi ini harus kurang dari 15%, LLOG-nya 20%, deviasinya ya. Kemudian akurasinya ini kurang lebih 15% LLOG-nya. Ini kriteria penerimaannya, akurasi presisi. Kemudian dari stabilitas kimia analit dalam matriks ini bisa dilihat ya. Dia tadi ya, stabilitas pengaruhi tentang sampelnya. Karena sampel kita matriks biotik, cairan biologis, jadi stabilitasnya sangat berpengaruh sekali. Nih, nanti dibaca, jadi perlu dipertimbangkan stabilitas analit terhadap obat-obatan lain juga yang secara teratur diberikan kepada pasien untuk indikasi obat yang sedang dikembangkan. Ini ya. Nih, untuk stabilitas ini, nah ini contoh-contohnya. Jadi kita ada evaluasi stabilitas kimia analit itu dilakukan dalam matriks sampel, dalam efek sampling sampel, penanganan dan penyiapan analitnya. Dia mencakup evaluasi stabilitas pada autosampler, batch-stopnya, lah ini. Nah, macam-macam evaluasinya ada freeze, ada short term stabilitas, long term stabilitas. Nah, ini harus paham ya. Nah, ini contoh jurnal. Coba bisa dilihat. Ini validasi metode untuk simultan ya, untuk secara kuantitatif. Obatnya ada olmesartan dan juga hidrofluorokiasid. Di dalam sampelnya adalah plasma. Ya, metode yang digunakan adalah LC-MS. Nih, kalau menurut kalian fase geraknya apa? Ayo, salah satu fase geraknya di sini kromatografi kondisi ada kromatografi kondisi di sini ada fase gerak dipakai apa ini fase geraknya pakai fase gerak apa? Pakai fase gerak apa? Ayo, sudah jelas di sini. Metanol dan Hah? Ya, metanol sama apa, Dek? buffer, larutan basa. Sediaan buffer ya. Nah, sediaan buffernya itu adalah amonium asetat. Ya, dengan pH 5,5 di-adjust dengan asam asetat. Ya, rasionya adalah 80:20. Nah, terus volume sampelnya adalah 15 mikroliter. Iya. Nah, ini contohnya datanya kita bandingkan dari serapannya sampel dengan
standar itu sama atau tidak. Itu sama seperti kemarin. Nah, ini contohnya. Nah, ini datanya ya. LM ini Olmer 1 dan HCTZ ini hidroklorotiazid. Nah, ini validasi metode untuk metodenya yang gunakan adalah RP HPLC, River Phase HPLC. Obat yang digunakan adalah erlotinib di dalam sediaan farmasi ya. Di sini ya, kita coba lihat. Nah, kalau menurut kalian fase geraknya apa? Sesuai jurnal ini, fase geraknya apa? Fase geraknya apa? Potasium dihidrogen fosfat. Adik, Dea Erika? Larutan dapar potasium dihidrogen fosfat. Ya, ada ini ya. Khusus saya terlihat ya. Ini fase geraknya adalah campuran dari potasium dihidrogen fosfat, buffer ya ini, 0,0 M dengan asetoninitril. Komposisinya adalah 70:30. Ya, kalau kemarin paracetamol kan komposisinya adalah metanol air kan? Ya, kalau besok asam retinoat adalah metanol air juga 85:15. Ya, ini ya, panjang gelombang maksimumnya adalah 246 nanometer. Ini ya. Ini adalah untuk erlotinibnya. Ini 246 panjang gelombangnya. Ya, ini adalah kromatogram dari standar. Ini kromatogramnya untuk sampel. Ya, bisa dipastikan. Cara memastikan bahwa di dalam sampel memang terkandung erlotinib bagaimana kemarin? Kita lihat dari standarnya. Ya, apakah puncak kromatogramnya itu identik atau tidak? Ya, kalau HPLC. Kemudian dilihat dari apa? Waktu retensinya. Waktu retensinya bagaimana? Di dalam waktu retensi standar dengan waktu retensi sampelnya bagaimana? Setelah itu bisa dilihat dari areanya. Gitu ya. Kemudian ini untuk kromatogramnya. Nah, ini ada nilai LOD, LOH, dan sebagainya ya. Ini nilai resolusinya lebih dari 2. Ya, lebih dari 1,5 biasanya. Nah, oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan enggak, Dek? Cukup? Cukup? Ya. Kalau cukup, besok ada tugas satu kelompok berapa mahasiswa? 26 mahasiswa ya, kalau nggak salah. 26 mahasiswa atau 50 mahasiswa ya. Satu kelompok itu saya. 54 mahasiswa, Ibu. Berapa? 54 mahasiswa. 54 mahasiswa. Nanti minta tolong untuk PJMK dibagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi 5 kelompok itu nanti coba mencari jurnal. Jadi kelompok 1, 2, 3 itu mencari jurnal tentang validasi metode di dalam cairan biologis. Misalkan nih penetapan kadar elotinib di dalam plasma menggunakan metode HPLC gitu ya. Terus kelompok kedua nggak boleh sama-sama elotinib apa obatnya. Bisa pakai misalkan hidrokortison atau pakai paracetamol di dalam urin gitu ya, urin dengan menggunakan metode LCMS misalkan seperti itu. Jadi setiap kelompok tidak boleh sama mencari jurnalnya. Jadi untuk kelompok 1, 2, 3 itu adalah validasi metode yang terdapat di dalam cairan biologis. Untuk kelompok 4, 5 itu validasi metode tentang obat-obatan. Bisa misalkan menentukan kadar paracetamol dengan menggunakan metode spektrum UV, dengan menggunakan metode HPLC, atau dengan menggunakan metode KLT densitometri, gitu ya. Jadi nanti tolong dibahas di dalam pembahasan, kemudian tugasnya bisa dikumpulkan ke email saya. Jadi ya, tugasnya itu hanya membahas eh, jurnal penelitian itu saja. Misalkan metodenya pakai apa, kemudian penetapan kadarnya bagaimana, kemudian dapat kadarnya bagaimana, gitu ya. Paham ya?
Oke. Sampai sini ada ditanyakan dulu enggak? Untuk tugasnya dalam bentuk apa ya, Bu? Dalam bentuk nanti diketik ya, terus dikirimkan ke email saya. Per kelompok. Jadi satu kelas ada 5 kelompok. Ya, ada yang ditanyakan? Jurnalnya minimal berapa jurnal, Bu? Bisa minimal 1 jurnal, enggak apa-apa. Atau kalau bisa ada 2 jurnal dibandingkan gitu lebih bagus. Ya, ada 2 jurnal misalkan dibandingkan. Tadi paracetamol diuji ke validasi metode paracetamol di dalam metode HPLC. Satunya validasi metode paracetamol di dalam spektrum UV misalkan. Preparasi sampelnya beda atau tidak gitu ya. Misalkan seperti itu. Itu juga boleh. Ya, yang penting jangan sampai ada yang sama dalam satu kelompok. Jurnalnya jangan sampai sama. Kemudian untuk jurnalnya nanti tetap dilampirkan di bawah ya pembahasannya. Itu dilampirkan jurnalnya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Cukup jelas? Cukup, Ibu. Ya, ya sudah. Kalau Ampun. sudah, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya. Tadi terlambat, kemudian saya tinggal ACC anak-anak apa tikum karena memang jadwalnya bareng-bareng. Jadwal sama kimia farmasi ya. Oke, sudah. Kalau sudah, saya terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi izin ya. wabarakatuh. Salam.